Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sama saya Steffi, Educational Coach dan Organization Development Consultant. Hai, gue Steffi. Hai, gua Ata. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! COVID-19 telah membawa dunia pada global resesi. Ya, salah satu yang menjadi korban itu Indonesia. Indonesia sekarang ikut-ikutan resesi. Ya, wajar saja ketika permintaan turun, tapi oversupply. Mau nggak mau perusahaan banyak yang menutup pabriknya, ya, melay-off karyawannya sehingga karyawannya ini di PHK dan tidak memiliki uang, tidak memiliki penghasilan. Ketika tidak memiliki penghasilan, ya daya beli akan turun. Daya beli akan turun, balik lagi ke kurangnya permintaan, oversupply terus, dan berdampak ke semua sektor. Gimana dengan perusahaan Anda, guys? Perusahaan Anda ikutan menyerah atau enggak? Kabar baiknya, resesi ini bukan terjadi sekali dua kali. Udah sering banget terjadi resesi ini. Ya, dalam 100 tahun ini kita bukan cuma resesi, bahkan sampai ekonomi crash yang lebih parah lagi. Dan faktanya negara-negara di dunia itu mampu untuk resilience, untuk bangkit kembali. Ya, dan ternyata faktanya banyak juga mega company itu terlahir pada saat resesi. Apa saja dan apa saja hal yang bisa kita ambil dari perusahaan-perusahaan ini? So, this is it, guys. Perusahaan yang pertama adalah Microsoft. Microsoft ini lahir atau didirikan tuh tahun 1970-an, 1970 awal, di mana pada tahun 1970 awal itu terjadi ekonomi resesi juga, ya. Tapi resesi ini tidak menyurutkan niat dari Bill Gates untuk membuat atau menciptakan komputer yang ramah, yang gampang digunakan, baik di rumah maupun di kantor. Sehingga kita bisa lihat sekarang Microsoft sudah menjadi perusahaan besar dunia. Bahkan Bill Gates pendirinya itu tidak pernah bergeser dari 5 besar orang terkaya di dunia. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua itu ada Netflix. Teman-teman udah pasti banget familiar banget lah sama Netflix. Apalagi di masa pandemi ini, ya Netflix menjadi salah satu teman kita di rumah, hiburan kita di rumah ketika kita nggak bisa ketemu teman. Ya, Netflix ini didirikan tahun 1997, setahun sebelum ekonomi crash dunia. Waktu itu tahun 98 itu Indonesia itu mengalami krisis moneter. Tapi pada saat itu Netflix tidak mundur, ya. Bahkan dia memanfaatkan ekonomi crash ini agar dia bisa terus berkembang dan sekarang menjadi perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Yang berikutnya ada Airbnb. Nah, perusahaan miliaran dolar ini juga didirikan tuh tahun 2008. Pada saat USA sedang mengalami ekonomi resesi. Ya, walaupun 2008 tuh nggak begitu terasa di Indonesia, tapi di Amerika tuh terasa banget. Ya, pada saat itu banyak juga terjadi PHK. Pendiri Airbnb ini menginisiasi bagaimana caranya mereka tuh yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja itu masih bisa mendapatkan income, yaitu dengan menyewakan bagian dari kamar dari rumahnya. Ya, dan itu ternyata mampu membantu banyak masyarakat di Amerika. Hingga akhirnya sekarang Airbnb bisa menjadi billion dollars company. Ya, dari 3 perusahaan itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan bisa kita tiru. Apa saja? Ada 3 hal yang gue pengen bagi di sini yang bisa teman-teman terapin. Yang pertama, memaksimalkan produk dan jasa yang kita miliki. Gimana cara memaksimalkan produk dan jasa yang kita miliki? Yaitu dengan membantu mereka yang terdampak dari COVID-19 ini. Tujuannya apa? Yang pertama ya jelas amal ibadah. Ya, kita membantu sesama.
Ya. Yang kedua, mempercepat ekonomi untuk bisa rebound. Yang ketiga, membuat produk dan jasa kita itu bisa lebih dikenal di masyarakat secara luas. Dengan keyakinan apa? Kita yakini bahwa setelah pandemi ini selesai dan ekonomi mereka kembali, mereka akan menjadi calon customer kita di masa depan yang akan membeli produk kita nantinya. Ya, kita maksimalkan produk kita bantu mereka. Ya. Yang kedua, menguatkan value dan menyebarkan value dari perusahaan kita. Caranya gimana? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain di masa pandemi ini, kita nggak bisa terjun di lapangan, kita bisa memanfaatkan sosial media. Kita kampanyekan brand kita, jangan berhenti, kita bagi apa yang bisa kita bagi di sosial media. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah membuat produk Anda itu menjadi top of mind. Once pandemi ini selesai, pastikan mereka itu menjadi customer yang akan membeli produk Anda nantinya. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini cukup menarik bagi perusahaan-perusahaan yang ingin expand, yang ingin memiliki investor nantinya. Ya, pada saat ekonomi reses atau ekonomi crash, itu para investor dunia, para investor pada umumnya, itu menarik dana mereka dari instrumen-instrumen investasi, saham, reksadana, dan sebagainya. Mereka lebih memilih untuk memegang cash, ya, dan menunggu saat-saat nilai-nilai perusahaan itu sedang rendah-rendahnya. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat dari Warren Buffett. Warren Buffett itu di tahun kemarin, tahun 2019, sudah mencairkan hampir 70% dari instrumen investasinya ke dalam bentuk cash. Ya, sehingga Warren Buffett itu punya 1.500 triliun rupiah cash. Sebenarnya 1.500 triliun rupiah itu luar biasa. Dan itu juga dilakukan dan diikuti oleh banyak investor lainnya. Nah, tugas teman-teman adalah ya, selain tadi memaksimalkan produk dan menguatkan value, tujuannya untuk apa? Kita jaring para investor untuk membuat mereka tuh berminat pada perusahaan kita, untuk membuat mereka tuh berminat untuk investasi di perusahaan kita nantinya, ya. Dan kita juga bisa saat ini tuh saat-saatnya kita itu untuk menambah networking. Ya, bagaimana kita bisa mengenal para investor, mengenal mereka yang mampu dan berpotensi untuk berinvestasi di perusahaan kita nantinya. Ya, jadi suatu saat ketika mereka tertarik, mereka bisa menginvestasikan karena apa? Cashnya banyak, guys, dan kalian bisa memanfaatkan itu. Ya, itu saja 3 tips dari saya. Ya, dan sekali lagi kita niatkan semuanya itu untuk ibadah. Karena apa? Karena kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah Allah akan ridho dan insya Allah akan menjadi pahala nantinya. Ya, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.